Halo, gimana kabarnya semuanya aja, viewers yang ada di mana aja berada di pagi hari ini. Mr. Ali Meji Maki ini mengikuti discuss atau perundingan meeting. Ada narasumbernya juga dari Aliansi Jurnalis Independence, disingkat AJI ya. Bahasa Inggrisnya itu Alliance of Independent Journalist ya, Dan banyak ya dari media apa aja datang, dari radio, dari TV. Mr. Ali Meji Maki ini mewakili radio Habibullah FM yang ada di Jalan Raden Wijaya nomor 77 Giri Banyuwangi. Datang lebih awal bahkan sambil menunggu rekan-rekan yang dari Jember, dari Situbondo dan sebagainya ya. Ada juga dari media TV dan juga media-media yang lain ya, para jurnalis hebat handal yang sudah meliput berbagai macam pemilu ya. Ada juga yang baru, pemilu 2019 ada yang udah pengalaman, juga 2000 berapa lagi ya, sekarang ini 2024, dan sesaat lagi kita akan meliput untuk pemilu kada ya, insya Allah November 2024 ya. Sekarang ini udah persiapan ya, dan untuk PPK, PPS ataupun juga untuk KPPS belum. Kalau KPPS ya, KPU dan lain sebagainya udah ada latihan-latihan seperti itu. Dan ada yang mengawali dengan pasal 2 Undang-Undang Pers yang menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Nah, itu awalannya, bahwa untuk pasal itu bukan hanya milik Dewan Pers aja sebenarnya. Bukan hanya milik komunitas pers, milik jurnalis, perusahaan media, organisasi pers, dan Dewan Pers, tetapi juga milik masyarakat Indonesia ya. Dan karenanya pengabdian perusahaan media di luar kepentingan publik ya, itu merupakan bentuk penyalahgunaan undang-undang pers seperti itu ya. Dan banyak istilah-istilah yang digunakan pemerhati pers untuk menggambarkan media yang berpihak kepada publik ya. Dan ada juga yang menggunakan media alternatif di era Orde Baru. Ada juga kini muncul public interest media ya, yang menggambarkan media yang melayani publik ya. Dan untuk narasumber dari AJI juga membagi-bagikan buku ya. Mr. Ali juga dapatnya, mantap banget pokoknya. Sekitar 1, 2, 3 jam lebih, 5 jam bahkan, karena juga ada presentasi dari media dibagi 3 kelompok ya. Satu kelompok isi atau berisi sekitar 5-an gitu ya, A, B, C, bahkan D insya Allah. Ada juga pembicaranya, ada juga kesimpulan-simpulan ya, terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber, kemudian bagaimana menjabarkannya tentang pemilu. Dan rekan-rekan semua tetap bersama Ali Meji Channel ini ya, karena sangat bermanfaat sekali ya. Bukan hanya dari para pemerhati pers atau komunitas pers, enggak ya. Semua bisa menonton video ini hingga akhir ya. Ya, dan luar biasa banget tentunya ya. Dan untuk Ketua Umum AJI Indonesia itu Bapak Sasmito, insya Allah masih sampai sekarang ya. Dan tentu ya kita ya, komunitas pers utamanya jurnalis ya, ini harus memiliki, maksudnya harus meningkatkan pengetahuan agar apa? Tidak melakukan malapraktik ya, atau pelanggaran kode etik yang merugikan publik seperti itu ya. Jurnalis-jurnalis muda nanti juga tampil untuk memberikan pemaparan ya.
dan pendapatnya. Kan masing-masing item itu nanti members atau participants dalam diskusi AJI ini diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat seperti itu. Dan banyak juga jurnalis-jurnalis muda ya yang lebih siap untuk terjun ke lapangan dengan pengetahuan-pengetahuan mereka yang betul-betul harus saling take and give, saling berbagi, saling berperan ya dalam plays an important role di dalam meliput untuk kegiatan pemilu ya 2024. Ini termasuk pemilu kadal, bukan pemilu kadal ya, pemilu kada yang insya Allah dilaksanakan serentak di bulan November ya. November ya, urgent sekali, sesuatu yang urgent ya untuk peningkatan pengetahuan. Sehingga dengan adanya diskusi semacam ini tentu akan meningkat pengetahuan cara ya, kisi-kisi bagaimana mendapatkan berita, bagaimana memberitakan hal-hal terkait pemilu ya kepada publik atau kepada masyarakat ya. Dan tentu kebebasan pers itu merupakan kunci dari demokrasi yang baik ya, demokrasi yang baik dan cita-cita baik dari bangsa ini ya. Anda juga bisa belajar ya akan hal ini biar lebih berkompeten ya. Ini sangat baik sekali buat pengetahuan kita bersama. Rekan-rekan viewers dimanapun Anda berada ya, tentu dunia jurnalis ini selalu diingatkan ketika pemilu ya, akan tantangan yang cukup serius tentunya. Kenapa? Karena independensi jurnalistik itu terkadang juga mengalami mimpi-mimpi yang tidak nyaman ya, yang tidak enak. Mimpi buruk lah kalau kita katakan ya. Karena adanya campur-campur tangan ya pemilik kebijakan dan juga kadang keputusan redaksi ya. Nah, nanti diulas semuanya oleh oleh rekan-rekan ya. Di belakang video ini Anda juga bisa pantau apa aja yang dibicarakan ya. Ya maksudnya apa? Jurnalis terkadang berhadapan dengan paksaan untuk tidak netral, sehingga beritanya menjadi bias dan berbagai tekanan eksternal lainnya ya, yang tentu ini berujung pada kerugian bagi publik, bagi masyarakat. Kaburnya perbedaan antara berita asli dan konten bermotif politik ya. Ini sudah dilakukan riset oleh AJI ya, dan tentu ini berisiko tinggi terhadap integritas dan kepercayaan publik terhadap pers ya. Ya tentu kami sangat bangga sekali dengan AJI yang sudah melakukan riset-riset ini untuk menggarisbawahi tantangan-tantangan semacam itu tidak hanya bersumber dari campur tangan ya pemilik ya seperti yang udah Mr. Ali Meji Maki paparkan tadi, tetapi juga dari pengelolaan pemberitaan ya ini. Maka butuh jurnalis yang mumpuni sebenarnya, yang berani dan juga mengolah kalimat-kalimat dan berani untuk memberitakan yang sebenarnya. Pengelolaan pemberitaan serta kapasitas jurnalisnya sendiri sebenarnya. Riset di tingkat pelaksanaan seperti ini sangat penting untuk bisa menentukan secara rinci ya apa saja pojok-pojok atau area-area yang harus diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya seperti itu ya. Oh iya, datang juga Mas Ilham ya, dan juga banyak sekali Mas Irham juga yang dari Insan Radio ya, yang dari Banyuwangi TV, dan ada juga para senior yang luar biasa ya, yang udah melanglang buana di media,
yang pindah sana pindah sini dan luar biasa ya. Dari Kompas ya, kebetulan narasumbernya dari Kompas, insya Allah seperti itu ya, Kompas TV dan Kompas Media Cetak insya Allah ya. Cuman Mr. Ali belum mewawancarai beliau secara mendetail ya. Rekan-rekan semua viewers yang ada di mana aja berada, wow, Anda saksikan video ini hingga akhir ya. Ya, sesekali kita tampilkan video ya tentang ilmu pengetahuan ya. Ini juga ilmu pengetahuan ya, bukan hanya religi aja ya. Mantap banget ya, sukses buat Anda. Jangan lupa subscribe ya, subscribe ya, luar biasa antum. Masih berkutat di bidang kerja-kerja jurnalistik ya, sebab kita jurnalis ini, para jurnalis akhirnya dituntut untuk memiliki pengetahuan dan juga terutama kecakapan digital yang memadai. Kita saksikan di video terakhir itu, nanti rekan-rekan ini sambil mengikuti meeting itu sambil menggunakan digital ya. Pengetahuan digital itu sangat berperan, mulai dari praliputan, proses peliputan, hingga pasca peliputan seperti itu ya. Dan beberapa hal yang banyak dilakukan jurnalis berkaitan dengan urusan digital ini mencakup ya, membagikan data dan informasi ke rekan kerja, menyimpan data dan berkomunikasi dengan narasumber, baik itu rekaman ataupun juga langsung nulis ya, menulis directly seperti itu ya. Dan sangat menarik sekali, itu butuh tantangan, pengetahuan dan tambahan ilmu sebenarnya ya. Seperti itu rekan-rekan viewers ya, kita akan saksikan bersama seperti apa perundingan-perundingan yang sudah Mr. Ali Meji lakukan ya. Maksudnya Mr. Ali memvideo atau men-shooting acara tersebut ya, walaupun tidak sempurna karena ada beberapa video yang terhapus ya. Namun mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Success for you. Semoga Anda juga sehat walafiat, tak kurang suatu apapun tentunya ya. Lancar, dimudahkan segala urusan Anda, panjang umur semuanya ya. Thank you. Yang mantan Kapol Lantas yang barusan pensiun itu dulu Kapolres Metro Depok. Ketika saya menjadi jatah Tras Gabungan, ketika dia jadi Kapolres, waktu itu pangkatnya masih Kombes yang kemarin datang ke pelabuhan. Jadi cara membina hubungan dengan relationship yang saya lakukan adalah ketika sebuah permasalahan tidak terendus oleh publik sampai menimbulkan sanksi ke penegak hukum atau ke aksi massa, saya akan keep silent. Apalagi seorang kontributor televisi itu hanya dibayar ketika beritanya on air. Nah, bagaimana saya mendapatkan sebuah materi yang sangat bagus ketika saya tidak pernah mendapatkan berita penangkapan di TKP? Saingan saya itu adalah Bekasi dan Makassar ketika zamannya Sergap, ketika semua visual mereka adalah penangkapan di TKP, bukan visual dari sel ke ruang penyidik ke sel. Biar RCT masih gitu. Nggak aku seperti itu. Bagaimana trust muncul adalah kita mampu memposisikan diri seperti apa. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah melewati 3 position, 3 dunia. Jadi kita di lapangan tidak memiliki decision maker. Berita ini harus up atau tidak. Sebetulnya kita tidak memiliki kewenangan itu, hanya redaksi yang memiliki itu. Jadi jangan khawatir untuk berteman. Anda nggak perlu GR, berita ditayangkan. Belum tentu apa yang ada di hari ini itu akan ditayangkan dari redaksi, karena redaksi punya mainan sendiri. Hari ini mau apa redaksi isu apa, media apapun mereka pasti gitu. Tapi bagaimana cara menjalin hubungan dan relationship dengan narasumber? Saya menggunakan metode-metode seperti itu. Dan saya ngomong ke tim saya adalah jangan pernah terima uang ketika Anda akan datang lebih dari 2 kali ke lokasi tersebut.
Salah satu polsek di Depok itu namanya Polsek Sukmajaya. Saya ke sana itu punya jatah. Apa jatah saya? Marlboro putih, Marlboro merah 1 bungkus, ketoprak 1 porsi, sama es Trajos. Sedangkan hanya bermodal itu, segala berita positif tentang Polsek Sukmajaya itu saya blow up. Penangkapan ini, penangkapan itu, penangkapan ini, penangkapan itu. Jadi mereka tidak pernah keberatan ketika saya datang, karena yakin gak akan bayar ketika tayang di RCTI. Namun ketika kita datang, Polsek Gambiran atau Polres Jember menangkap pelaku pembunuhan yang kemarin di mana jadi dibacok itu. Nah, terus undang kita datang. Polres akan menghitung ngasih uang berapa ke wartawan. 1 juta. Anggap saja 10 orang, 100-an, 1 juta. Besoknya ada jatah terus tangkap lagi. Ranmor ditangkap, undang lagi 1 juta lagi. Disitulah akhirnya narasumber akan keberatan mengundang kita, karena kita selalu datang, Bapak gimana Pak, saya juga butuh uang. Itu hak Anda, tapi bagaimana Anda mendapatkan uang itu sangat berpengaruh kepada kelangsungan informasi-informasi berikutnya. Kebetulan rumah saya di Wonosobo. Saya ke Kadis Bojolmati yang baru terpilih, saya ngomong, Bapak nggak perlu ngasih uang saya, tapi silahkan Anda pasang iklan di FIFA, nanti berita positifnya saya up. Silakan. Oke. Jadi saya lebih menggarisbawahi adalah di sini bagaimana hubungan relationship itu ketika itu menjadi hak publik, maka saya up. Tapi ketika tidak terjadi aksi publik, korupsi tidak dilaporkan atau perselingkuhan tidak digerebek, saya biarkan. Itu cara saya untuk menjalin relationship. Oke, terima kasih. Dan dalam etika juga itu namanya kita tidak independen dan sebagainya. Itulah kenapa penting gitu ya peran-peran media untuk mengawasi seperti itu, dan tentunya pengawasan itu membutuhkan independensi dari media gitu ya. Makanya dia tidak mempercayai lagi terkait netralitas media juga, karena kan seperti yang di media sosial sekarang aja, misal kayak salah satu media dia lebih sering mengupload tentang paslon nomor sekian gitu. Di situ sudah komentarnya masyarakat sudah, wah media ini ternyata pendukungnya ini, kan dari situ masyarakat mulai berpikir lagi kayak mana lagi harus kami percaya terkait media ini penyampaian informasinya. Fungsi kontrol pengawasan juga menurut saya sebagai edukasi sekaligus jembatan antara masyarakat dengan para peserta pemilu. Soalnya kan belum tentu tuh masyarakat bisa tahu gimana sih cara tanya ataupun ada pertanyaan dari masyarakat, tapi kan tidak mungkin mereka bisa langsung tanya ke para peserta. Nah, di sini peran media menurut saya penting. Selain itu juga terkait fungsi kontrol tadi, media bisa saja bekerjasama dengan Bawaslu seperti apa tahapannya, terutama terkait kampanye ini kan cukup riskan ya, karena sudah mulai banyak persoalan seperti baliho mulai dirobek dan sebagainya, itu mulai panas. Jadi fungsi media cukup complicated menurut saya. Oke, terima kasih banyak. Di belakang. Terima kasih. Saya Anton dari Unpad. Saya baru di Kalimantan ini. Gue bimbingan buat teman-teman yang tidak pemilu. Ya, terkait pemilu sih mungkin menurut saya bukan karena saya dianggap nomor 1, tidak. Tapi bagi saya perubahan aja sudah cukup. Perubahan apa? Lebih baik dari yang kemarin yang seluruh ada dugaan keterlibatan wasit dalam pemilu 2019, sekarang dia jangan diulang. Kalau dia menang, ya menang. Intinya adalah tugas kita adalah mengawal perubahan itu, perubahan pada pengawasan. Setiap tahapan-tahapan pemilu itu berlangsung dengan baik. Mungkin itu tugas dari jurnalis atau saya membuatnya dari sudut jurnalis itu. Saya sendiri dari sudut pandang media. Dari media mana?
Saya dari Suara Jatim Pos, Pak. Suara Jatim Pos. Yeah. Tentu fungsi kita adalah untuk pengawasan penegakan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh negara ya. Sebenarnya pemilu itu kan punya prinsip luber jurdil, sehingga yang penekanannya adalah jujur dan adil. Sehingga proses itu yang terus harus kita kawal. Dari sisi apa pengawalan? Dari sisi instrumen-instrumen yang ada, baik dari penyelenggaranya maupun dari parpol yang terlibat. Sehingga ketika proses itu saya pikir berjalan dengan ideal, ya pemilu kita ya menjadi pemilu yang berkualitas. Seperti itu sih, Mbak. Ya, terima kasih. Saya sendiri dari sudut pandang media. Dari media mana? Saya dari Suara Jatim Pos, Pak. Suara Jatim Pos. Yeah. Tentu fungsi kita adalah untuk pengawasan penegakan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh negara ya. Sebenarnya pemilu itu kan punya prinsip luber jurdil, sehingga yang penekanannya adalah jujur dan adil. Sehingga proses itu yang terus harus kita kawal. Dari sisi apa pengawalan? Dari sisi instrumen-instrumen yang ada, baik dari penyelenggaranya maupun dari parpol yang terlibat. Sehingga ketika proses itu saya pikir berjalan dengan ideal, ya pemilu kita ya menjadi pemilu yang berkualitas. Seperti itu sih, Mbak. Ya, terima kasih. Municipal pengawasan juga menurut saya sebagai edukasi sekaligus jembatan antara masyarakat dengan para peserta pemilu. Soalnya kan belum tentu tuh masyarakat bisa tahu gimana sih cara tanya ataupun ada pertanyaan dari masyarakat, tapi kan tidak mungkin mereka bisa langsung tanya ke para peserta. Nah, di sini peran media menurut saya penting. Saya itu juga terkait fungsi kontrol tadi, media bisa saja bekerjasama dengan Bawaslu seperti apa tahapannya, terutama terkait kampanye ini kan cukup riskan ya, karena sudah mulai banyak persoalan seperti baliho mulai dirobek dan sebagainya, itu mulai panas, jadi fungsi media cukup complicated menurut saya. Oke, terima kasih banyak. Di belakang. Terima kasih. Saya Anton dari saya baru memberikan ke teman-teman yang tidak pemilu. Ya, terkait pemilu sih mungkin menurut saya bukan karena saya dianggap nomor satu, tidak, tapi bagi saya perubahan aja sudah cukup. Perubahan apa? Lebih baik dari yang kemarin yang seluruh dugaan keterlibatan wasit dalam pemilu 2019, sekarang ya bu, ya jangan diulang. Kalau dia menang, ya menang. Intinya adalah tugas kita adalah mengawal perubahan pada pengawasan setiap tahapan-tahapan pemilu itu berlangsung dengan baik. Mungkin ya tugas dari jurnalis atau saya melihatnya dari sudut jurnalistik. Yang banyak hidup di sosial media. Oke, yang nulis soal kampanye online lagi siapa? Ya, kenapa menurutmu makin masif di online kampanyenya daripada offline? Karena itu tren. Jadi anak-anak muda sekarang itu kalau dikasih tahu lewat kampanye, misal saya berjanji akan mereka nggak akan mudah didekati gitu dengan cara-cara seperti itu. Durasinya jadi hanya 75 hari, ya kan? Jadi semakin pendek kampanye itu hanya mempengaruhi para kandidat. Mulai setahun kemarin juga udah mulai promosi, udah banyak ya kampanye dan sebagainya. Nah, jadi dari sisi regulasi itu juga mempengaruhi ya, karena semakin sempit akhirnya orang kandidat rame-rame lah untuk memaksimalkan di online. Karena kalau menunggu 75 hari yang sempit itu dianggap nggak cukup dan sebagainya gitu ya. Masa depan demokrasi suatu negara dengan memastikan seluruh proses pemilu berlangsung demokratis tanpa kecurangan. Nah, kenapa sih untuk mengawasi pemilu itu penting? Di satu sisi, karena keterpilihan seorang pemimpin itu menentukan gitu ya. Kalau pemimpinnya buruk atau dia tidak memiliki prinsip-prinsip menghargai demokrasi, menghargai perbedaan, kira-kira apa dampaknya bagi negara itu atau bangsa itu? Mempengaruhi nasib rakyat banyak nggak? Iya, ya, karena pemilu itu menggunakan uang rakyat dan nggak sedikit ya.
dan itu menentukan nasib kita semua, termasuk kita secara pribadi, bukan hanya jurnalis tapi juga warga negara ya. Jadi nasib soal pendidikan, soal layanan kesehatan, soal isu air misalnya, soal ibu hamil dan sebagainya itu ditentukan oleh leadership gitu ya, leadership seorang pemimpin. Nah teman-teman mungkin banyak membaca berita soal keterpilihan Trump. Pengawasan selama pemilu itu sudah melihat bahwa Trump ini cenderung seneng hoax ya, gitu ya. Atau pernyataan-pernyataannya rasis ya. Terutama dia banyak menolak soal pengungsi, isu-isunya cukup sekalian misalnya, dan dia memusuhi media, tidak menghargai perbedaan pendapat, ekspresi dan sebagainya. Apa yang terjadi waktu itu kemudian dengan Amerika kelihatan banget ya polarisasinya akhirnya naik. Kemudian ketika pandemi COVID banyak banget ya justru orang Amerika yang educated padahal pun tidak percaya dengan COVID dan sebagainya karena polarisasinya jadi tinggi dan Trump itu kan beberapa kali berstatement tidak percaya misalnya ya dengan COVID dan sebagainya, itu kan membahayakan kesehatan publik dan sebagainya. Nah itu salah satu dampak-dampak kalau leadership selama kita menghasilkan pemilu dari kualitas yang jelek tadi akhirnya menghasilkan pemimpin yang buruk juga. Jadi yang kedua, memastikan penyelenggara pemilunya nih itu apakah penyelenggara pemilu itu siapa sih? KPU. Bawaslu juga harus diawasin, ya kan? Tadi kita ada jawaban ya, kita harus kerjasama sama Bawaslu. Kerjasamanya bagaimana dulu? Bawaslu juga harus diawasin karena dia termasuk yang perlu diawasi. Dia punya potensi untuk melakukan pelanggaran atau kecurangan juga enggak? Selalu punya potensi, ya. Jadi peran kita sebagai media mengawasin penyelenggara pemilunya, institusi publik. Siapakah institusi publik itu? Institusi publik adalah badan-badan atau lembaga-lembaga yang dia dibiayai oleh publik, termasuk APBD, ya kan? APBN. Institusi publik di sini maksudnya siapa? Selain KPU ya, negara pemilu lagi, TNI, Polri, terus, Pol PP, siapa? ASN, ASN, BUMN, karena di situ ada saham-saham publik juga ya. Siapa lagi? Ya. Lembaga pemerintah daerah SKP sebagainya ya, itu juga mungkin diawasi. Kenapa? Ya karena mereka harus netral kan. Kalau kita baca undang-undang ASN-nya, karena dia dibiayai publik dan dia harus isu utamanya adalah melayani publik, bukan melayani kandidat misalnya atau terlibat dalam pemenangan salah satu kandidat. Makanya konteksnya kenapa penting kita mengawasi TNI, Polri gitu ya, yang kita dengar gosip-gosipnya, nggak hanya gosip ya, banyak laporan yang udah menyebut itu, termasuk Satpol PP, ya itu bagian ini, karena mereka di undang-undang ASN-nya dan sebagainya harus netral, akuntabel, tidak mempercayai lagi terkait kualitas media juga, karena kan seperti yang di media sosial sekarang aja, misal kayak salah satu media dia lebih sering mengupload tentang paslon nomor sekian gitu. Di situ sudah komentarnya masyarakat sudah, wah media ini ternyata pendukungnya ini, kan dari situ masyarakat mulai berpikir lagi kayak mana lagi harus kami percaya terkait media ini penyampaian informasinya. Dan dalam etika juga itu namanya kita tidak independen dan sebagainya. Itulah kenapa penting gitu ya peran-peran media untuk mengawasi seperti itu, dan tentunya mengawasi ini membutuhkan independensi dari media, ya. Makanya dia kalau mungkin dulu di era Mbak Ika masih bersama Anton dulu itu masih ada kode ADV, tapi sekarang untuk di online kayaknya hampir minim sekali, bahkan di media saya itu tidak ada keterangan ADV bahwa ini sebuah berita. Jadi di media kami pemberitaannya pemberitaan aja gitu kan, aktivitas dia bahkan
tetap independen gitu ya. Yang keliru adalah teman-teman ternyata berafiliasi dengan politik juga gitu, misalnya jadi caleg atau jadi anggota partai politik. Nah itu namanya udah nggak independen. Tapi sepanjang ada perintah, wah ini saya perintah bos nih, nggak bisa nolak gitu ya, ya udah dilaksanakan. Yang penting itu tadi ya, teman-teman tidak berafiliasi itu secara politik dan teman-teman berusaha gitu ya untuk mengcover yang lain. Misalnya itu nggak naik, ya udah urusannya bos. Yang ketiga tadi soal iklan. Nah ini selalu banyak disampaikan. Nanti kalau kita nggak dapat iklan, media saya tutup. Nah sebenarnya sudah banyak juga aturan-aturan kayak gitu ya yang mengatur, ada namanya garis api. Tapi sebenarnya ini juga banyak juga yang nggak dilaksanakan gitu ya. Garis api ini adalah memisahkan gitu ya teman-teman antara redaksi dengan tadi itu marketing gitu ya. Kemudian ada peserta pemilu dan tim sesnya. Nah perusahaan-perusahaan ini juga perlu untuk ditelusurin karena jadi bandar gitu biasanya ya. Bandar calon-calon itu yang maju itu karena biaya politik di Indonesia itu sangat tinggi ya. Untuk jadi beberapa riset itu untuk menjadi caleg itu minimal 400-500 juta. Dari mana mereka duit? Jadi kepala daerah itu minimal bisa sampai 50 miliar. Apalagi belum lagi kalau jadi presiden gitu ya, udah triliunan. Kampanye ya, apakah calon ini sering ngomongnya atau sering menyatakan hal-hal yang hoax misalnya, atau ujaran kebencian. Nah sekarang kan banyak misalnya soal Rohingya, baru-baru ini Gibran ngomong, oh pengungsi Rohingya itu ilegal gitu ya. Nah itu menyesatkan juga sebenarnya hal kayak gitu kan. Kemudian pelibatan aparatur negara itu juga perlu diawasin ya teman-teman. Nah ini tadi yang disebutkan soal visi misi, kemudian latar belakang calon, pernyataan calon, dan tim yang tiba ya. Sebenarnya tantangannya makin banyak kawan-kawan. Soal kecurangan dan rendahnya integritas penyelenggara pemilu KPU kita itu banyak problem. Jadi beda banget 2014-2019. Jadi ini akhirnya mengurangi trust publik ya ke pemilu. Dan dia juga adalah wasit sebenarnya kan dengan Bawaslu. Beberapa masalah waktu itu yang muncul misalnya udah makin sedikit gitu ya yang mengklik media kita secara langsung, tapi dapatnya informasinya dari internet gitu, dari media sosial utamanya. Itulah kenapa kampanye-kampanye online yang dia menggunakan hoax itu juga jadi salah satu strategi supaya ini bisa mempengaruhi tadi pemilih gitu ya, pemilih yang dia meriung banyak di online untuk mencari informasi. Lanjut. Nah kita bandingkan coba sama yang 2019 ya, pemilu, YouTube nomor 1, WhatsApp, Facebook, Instagram. Nah TikTok ini nggak masuk ya, termasuk snack video misalnya. Snack video juga nggak ada. Nah artinya sekarang tren orang itu makin senang sama video-video pendek, ya kan? Makanya tadi Instagram nomor 2 karena Reels ya yang sekarang naik. Reels, kemudian TikTok sekarang nomor 4, dari 2019 itu nggak ada sama sekali, nggak muncul gitu ya sebagai platform yang banyak digunakan. Snack video juga nggak ada dan sebagainya. BBM masih dipakai ya? Masih, apa? BBM ya? Iya, BBM 2019 masih ada. BBM masih ada. Ada yang pakai BBM di sini? Dulu itu masih foto ya yang banyak sama teks narasi panjang-panjang. Sekarang itu bentuknya mostly adalah bentuknya video, hoax-hoaxnya dan sebagainya. Kemudian sekarang berfokus ke medsos. Kalau dulu masih banyak yang menggunakan website, masih menggunakan media cetak, tapi sekarang udah fokusnya banyak ke medsos ya. Pasukan cybernya juga makin besar, videonya sintetis, apalagi sekarang udah makin canggih ya karena pakai AI. 2019 AI belum sekencang sekarang, tapi sekarang udah makin banyak tools AI yang bisa digunakan untuk memproduksi hoax. Kemudian dia memang sekarang banyak menargetkan pengguna TikTok ya teman-teman, makanya terus kemudian Anies Baswedan ikut-ikutan bikin live gitu ya di TikTok.
Dan juga cara-cara lainnya itu memanipulasi informasi. Misalnya kalau teman-teman cek di TikTok itu banyak juga ya pasukan cyber yang bilang enggak, si Gibran ini bukan politik dinasti dan sebagainya. Itu banyak banget. Itu bentuk-bentuk manipulasi informasi. Lanjut. Nah, kita belajar sekarang dari pemilu Filipina ya, teman-teman. Pemilu Filipina ini, oh ya, ini udah ikut ini ya. Pemilu Filipina ini mirip-mirip sebenarnya dengan Indonesia yang sekarang situasinya, pemilu 2024. Kenapa? Karena dari segi platform, Facebook memang masih populer, tapi perkembangan TikTok juga makin cepat. Kedua, ada kandidat yang dia punya rekam jejak dari keluarga otoriter di masa lalu yang juga dilengsarkan gitu, itu maju lagi nih. Gak perlu sebut merek ya. Itu yang kalau di Filipina yang menang sekarang ya, yang Bongbong Marcos ya, anak dari Marcos, Ferdinand Marcos. Ini adalah rezim otoriter, sama lah kalau orde lama, orde ya. Petakan ya, kelompok dua, petakan isu apa yang harus diawasi dari aparatur daerah atau penyalahgunaan dana publik untuk kampanye kandidat di Jember dan Banyuwangi. Ya, untuk kelompok tiga. Di foto. Kelompok tiga bukan yang ini, yang tadi mana lagi? Oh, yang dua. Oke. Betul. Yang kelompok satu sudah? Tadi mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Kelompok 3 dulu. Oh gitu. Bisa urut ya? Ya. Oh gitu. Ini kayaknya ada salah satunya ada yang satu perubahan gitu ya. Ya. Oke, yang kelompok satu. Siap? Mas Andi, Mbak Garita. Kapasitasnya HP ku Langsung saja. Hebat itu loh. 100 Bisa di sing gigaman yang tera. Oke, monggo. Mega sekitar Pak. Atau yang dua orang bisa mengganggu. Hitung-hitung ngulang waktu kita kuliah lah. Oke, teman-teman semuanya, nomor satu. pilih nomor 1. Gibran mau ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Amin. Kami kelompok 1. Ya benar. Kami nomor 1 pendukung Nur Hadi Aldo ya. Nah, kita adalah tim yang untuk membedah bagaimana kondisi Bawaslu, KPU, Jember dan Banyuwangi gitu. Hasil diskusinya banyak, cuman kemudian harus disimpulkan oleh secari kertas, jadi mohon dimaklumi ya. Sebetulnya kalau dibuat tesis jadi melanjutkan gitu. Sebetulnya sebelum kita melihat Bawaslu, KPU daerah, yang penting kita lihat adalah mekanisme pembentukan struktural komisioner KPU dan Bawaslu. Nanti itu yang akan menentukan bagaimana posisi mereka. Pertama, secara sederhana, KPU dan Bawaslu itu handling politiknya ada di Komisi 2. Semua orang tahu dan menjadi rahasia umum bahwa tim sel KPU dan Bawaslu daerah itu asasnya adalah yang paling akan mungkin jadi tim sel atau tim seleksi komisioner adalah basis rekomendasi. Rekomendasi secara umum terjadi atas dua hal atau didorong oleh dua hal. Bisa berbasis ormas, biasanya ada NU atau Muhammadiyah. Bisa berbasis afiliasi dengan partai politik. Macam-macam, tergantung yang sedang berkuasa di komisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, tim sel itu biasanya ada 8 orang. Itu afiliasi ormas, juga afiliasi partai politik. Ketika mereka duduk di sana, maka tugasnya sederhana, yaitu menyelamatkan dan ikut menata komisioner KPU dan Bawaslu di daerah agar sesuai dengan rekomendasi yang diinginkan.
Maka yang terjadi, suka tidak suka, komisioner di daerah itu adalah representasi bisa dari afiliasi parpol, bisa dari afiliasi organisasi. Oleh karena itu, biasanya itu ijon politik tapi yang masih sumir-sumir lah, yang mengakibatkan proses politik di daerah itu mau tidak mau terjadi tendensius atau agak miring lah. Ini kan rahasia tapi umum, semua orang tahu. Dan bukan hanya di KPU tingkat daerah, itu juga bisa ditata sampai tingkat desa, sampai tingkat kecamatan dan desa. Itu basisnya rekomendasi dan afiliasi politik. Ini rahasia umum. Dan satu hal yang tadi saya bilang ke kawan-kawan, kenapa ini tidak banyak diungkap oleh media? Karena biasanya yang bermain dan ada di dalamnya adalah kawan sendiri, rekan yang pernah kenal, yang itu potensial gesekannya besar, sehingga pura-pura tidak tahu. Ini sempat masa iklan gede dan sebagainya, hal begituan lah pasti bukan saya pribadi merasakan, semua teman-teman juga merasakan karena iklannya gede, tidak usah ditulis lah, lah. Tidak bisa tanggung jawab kita, kalau tidak kita laksanakan dulu, kita mengkritisi, kita munculkan isu itu, ternyata itu tadi ya, kita melindungi hak-hak yang sudah melindungi hal-hal yang berbau privasi yang bersangkutan. Misalnya yang bersangkutan karena kasus rumah tangga dan apa kan itu tidak penting. Tapi yang perlu kita kritisi kewenangan yang melekat kepada narasumber kita, misal kapasitasnya sebagai anggota dewan atau pejabat kepala BPD atau kepala daerah ya tetap kita di daerah juga saja Pemkab yang sebagai mitra pemasaran iklan juga hampir tiap hari kita kritisi ya kepala BPD termasuk bupatinya. Dan ukuran mengkritisi itu kan kita juga tahu ukuran, maksudnya tidak langsung ke personal bupati ya, tapi memang kepada kebijakan yang dirasa itu timpang dan belum diputuskan. Saya rasa hal-hal itu kita mengkritisi hal-hal semacam itu tetap wajib ada dan wajib dilakukan, tapi tanpa kita melacurkan diri merasa dekat dengan mereka kemudian kita terima ya tidak juga. Itu kalau di situ berarti saya kelompoknya Pak Andi bisa di sini aja kelompoknya nomor 3. Iya, jadi sharing aja ya, pengalaman saya pernah, saya nggak tahu teman-teman seperti apa cara menjadi sebuah jaringan, cuma saya pernah menjadi Jatantras dari mana. Jatantras itu salah satu unit yang sangat berdominasi di Polda Metro Jaya. Kenapa saya bilang gadungan di situ adalah saya tiap hari tidur di ruang Jatantras selama hampir 2 tahun lebih. Badan saya kurang gendut, rambut saya gondrong, jadi saya lebih milik Jatantras daripada kontributor RCTI gitu. Dekat banget sama mereka, setiap penangkapan saya selalu ikut, dan ada rule yang tidak tertulis pada saat mereka berburu tersangka. Kalau saya ambil gambar, saya pernah ngambil visual tersangka narkoba masuk ruangan penyidik ini, keluarnya gini, gara-gara digebukin di dalam oleh anggota. Saya tahu depan mata saya. Bentuk pendekatan saya sampai seperti itu dengan Jatantras di Polda Metro. Bagaimana saya mensikapi hubungan baik dengan mereka untuk independensi? Saya ngomong gini, ranah pribadi saya nggak ikut-ikut. Silakan, lu mau korupsi kayak, lu mau selingkuh kayak, silakan. Ketika itu ranah pribadi. Namun ketika ranah pribadi itu sudah menjadi hak publik, misalnya korupsi Anda dilaporkan, selingkuh Anda digerebek, mohon maaf, saya kan A. Tapi ketika korupsi belum nyampe kepada tahap pelaporan kepada APH, saya abaikan, saya pernah tahu. Selingkuh dengan si A, si B, si C, silakan. Tapi ketika digerebek oleh suaminya, digerebek oleh istrinya, baru akan saya A. Makanya saya ngomong sama mereka adalah, kalau berteman dengan saya, Anda kecemplung lubang, saya jeburin sekalian. Hati-hati berteman dengan saya. Tapi kalau segi hal yang berbau positif, ayo saya akan blow up bisa-bisa, asal sesuai fakta. Jadi saya menurut pendekatannya seperti itu.
Walaupun saya mengklaim diri sebagai Jatantras Gadungan, tapi saya bukan anggota polisi. Saya kenal baik dengan Irjen Firman Santiabudi yang mantan Kakor Lantas yang barusan pensiun. Itu dulu Kapolres Metro Depok. Ketika saya menjadi Jatantras Gadungan, ketika dia jadi Kapolres, waktu itu pangkatnya masih kombes yang kemarin datang ke pelabuhan. Jadi cara membina hubungan dengan relationship yang saya lakukan adalah ketika sebuah permasalahan tidak terendus oleh publik sampai menimbulkan sanksi ke penegak hukum atau ke aksi massa, saya akan keep silent. Apalagi seorang kontributor televisi itu hanya dibayar ketika beritanya on air. Nah, bagaimana saya mendapatkan sebuah materi yang sangat bagus ketika saya tidak pernah mendapatkan berita penangkapan di TKP? Saingan saya itu adalah Bekasi dan Makassar ketika zamannya Sergap, ketika semua visual mereka adalah penangkapan di TKP, bukan visual dari sel ke ruang penyidik ke sel. Di RCT langsung di-drop, tidak aku seperti itu. Bagaimana trust muncul adalah kita mampu memposisikan diri seperti apa. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah melewati 3 position, 3 dunia. Jadi kita di lapangan tidak memiliki decision maker, berita ini harus up atau tidak. Sebetulnya kita tidak memiliki kewenangan itu, hanya redaksi yang memiliki itu. Jadi jangan khawatir untuk berteman, Anda nggak perlu GR, berita ditayangkan. Belum tentu apa yang ada di hari ini itu akan ditayangkan ke redaksi, karena redaksi punya mainan sendiri. Hari ini mau up redaksi apa, isu apa, media apapun mereka pasti gitu. Tapi bagaimana cara menjalin hubungan dan relationship dengan narasumber? Saya menggunakan metode-metode seperti itu. Dan saya ngomong ke tim saya adalah jangan pernah terima uang ketika Anda akan datang lebih dari 2 kali ke lokasi tersebut. Salah satu polsek di Depok itu namanya Polsek Sukmajaya. Saya ke sana itu punya jatah. Apa jatah saya? Marlboro putih, Marlboro merah 1 bungkus, ketoprak 1 porsi, sama es extra jos. Sedangkan hanya bermodal itu, segala berita positif tentang Polsek Sukmajaya itu saya blow up. Penangkapan ini, penangkapan itu, penangkapan ini, penangkapan itu. Jadi mereka tidak pernah keberatan ketika saya datang, karena yakin gak akan bayar ketika tayang di RCTI. Namun ketika kita datang, Polsek Gambiran atau Polres Jember menangkap pelaku pembunuhan yang kemarin di mana dia dibacok itu. Nah, terus undang kita datang, Polresnya akan menghitung ngasih uang berapa ke wartawan. 1 juta, anggap saja 10 orang, 100-an, 1 juta. Besoknya ada Jatantras tangkap lagi, Ranmor ditangkap, undang lagi 1 juta lagi. Disitulah akhirnya narasumber akan keberatan modal kita, karena kita selalu datang, Bapak gimana Pak, saya juga butuh uang. Itu hak Anda, tapi bagaimana Anda mendapatkan uang itu sangat berpengaruh kepada kelangsungan informasi-informasi berikutnya. Kebetulan rumah saya di Wongsojo, saya ke Kadis Bojolmati yang baru terpilih, saya ngomong, Bapak nggak perlu ngasih uang saya, tapi silahkan Anda pasang iklan di Viva, nanti berita positifnya saya up. Silakan. Oke. Jadi saya lebih menggarisbawahi adalah di sini bagaimana hubungan relationship itu ketika itu menjadi hak publik, maka saya up. Tapi ketika tidak terjadi aksi publik, korupsi tidak dilaporkan atau perselingkuhan tidak digerebek, saya biarkan. Itu cara saya untuk menjalin relationship. Oke, terima kasih.